Salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Ermelinda Saputri Sambur dengan NIM 2104070057. Sebelum saya memulai renungan saya akan menyanyikan sebuah lagu yang menyentuh hati saya. Siapkah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu? Karena banyak dosaku, sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudari, tanda salib adalah tanda sakramentali dari kemenunggalan Allah Tritunggal dalam seluruh karya penebusan umat manusia. Dengan tanda salib, semua yang kita perbuat dan imani terpusat pada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu alasan dan proses serta tujuan kita semata-mata bersandar pada penyelenggaraan Allah Tritunggal demi kemuliaan namanya. Ada banyak makna tanda salib yang biasa digunakan orang Katolik dalam berdoa ataupun waktu-waktu tertentu sebelum berdoa melakukan tanda salib, ataupun ketika melihat Yesus Kristus atau melihat salib, kita sering melakukan tanda salib. Tanda salib bisa dikatakan sebagai tradisi orang Katolik sebelum memulai berdoa, menutup doa, ataupun pada waktu lain. Makna yang terbuat dari tanda salib yaitu sebagai gerakan doa, sebagai ekspresi keimanan akan Allah Tritunggal, sebagai wujud syukur, sebagai wujud penyerahan diri, sebagai berkat atas diri sendiri maupun berkat bagi orang lain, sebagai wujud pengakuan atas nama Yesus Kristus, sebagai ungkapan kemuliaan dari salib itu sendiri, dan masih banyak lagi. Tanda salib menurut sejarah adalah untuk mengingatkan umat akan salib Yesus Kristus, untuk mengingatkan manusia bagaimana Yesus sengsara dan wafat di salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, di mana Yesus rela untuk sengsara, rela turun dari surga untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Yesus disalibkan, dipaku dan mati di salib demi menebus dosa manusia. Sebagai umat manusia, sebagai umat Allah, kita dituntut untuk bisa memikul salib kita sendiri, sebagaimana Yesus memikul salib, dipaku, dan rela berkorban demi menebus dosa-dosa kita. Tanda salib dilakukan secara turun-temurun oleh Gereja Katolik agar para umat akan selalu mengingat bagaimana kisah salib Yesus, dari kisah sengsara hingga kisah kebangkitan Yesus, di mana Yesus bangkit dan dosa-dosa manusia bisa ditebus. Yesus rela berkorban hanya demi menyelamatkan umat manusia dan dengan menjadi anak manusia. Yesus rela turun dari surga masuk ke dunia kita untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus rela sengsara. Yesus memiliki sisi kemanusiaannya juga memiliki sisi Allah. Jadi Yesus memiliki dua sisi. Dan sisi kemanusiaan itu, Yesus benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa pada saat penebusan dosa manusia, pada saat Yesus
telah siap untuk memikul salib kita sendiri, bersiap untuk melakukan atau menjalankan tugas-tugas kita sebagai manusia untuk memenuhi tuntutan Allah, di mana kita rela berkorban, memikul salib kita demi untuk menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan misi kita di dunia ini. Tak jarang kita memulai doa dengan membuat tanda salib, namun isi doa kita adalah permohonan-permohonan untuk menghindari salib kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan tanda salib, berarti di situ kita telah siap dan benar-benar telah siap untuk memikul salib kita sendiri, rela sengsara, rela mengorbankan segala-galanya untuk memuliakan Allah di surga. Sebab biar bagaimanapun makna yang terkandung dalam pembuatan tanda salib ini terpusat pada Kristus. Jadi ketika kita membuat tanda salib, kita tidak boleh membuatnya dengan asal-asalan, dengan segala ketidaksadaran kita. Tanda salib dibuat untuk mengingatkan para beriman akan keselamatan yang dapat diperoleh oleh jasad Kristus yang tersalib dan bangkit. Maka tanda salib ini bagi umat Katolik adalah tanda yang harus kita bawa kemanapun sebagai tanda yang mengingatkan kita kepada salib Kristus yang telah menyelamatkan kita, bagaimana Kristus wafat dan bangkit demi untuk menebus dosa-dosa manusia. Begitu dalam makna dari tanda salib. Namun terdapat orang-orang yang melakukan tanda salib begitu dengan diam, takut kelihatan mencolok di tengah masyarakat yang berbeda. Banyak sekali masyarakat di zaman milenial yang berada di tengah masyarakat yang beraneka ragam, yang enggan dan malu untuk melakukan tanda salib di depan umum karena ia takut mencolok dan takut diejek oleh masyarakat yang beragama lain. Padahal itu hanya perspektif orang itu sendiri. Belum tentu orang yang beragama lain akan memojokkan kita orang Kristen dengan melakukan tanda salib, karena tanda salib merupakan tradisi yang turun-temurun gereja Kristen untuk mengingat kembali pada kesengsaraan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Orang-orang yang enggan untuk melakukan tanda salib di depan umum, enggan untuk menunjukkan bahwa ia adalah orang-orang Kristen, benar-benar umat Kristus, sama hal saja ia malu untuk mengakui diri sebagai murid Tuhan Yesus di dalam masyarakat yang agamanya berbeda. Dalam hal ini saya mengajak kita semua untuk tidak malu dan berani mengakui Yesus yang tersalib. Kita berani untuk melakukan tradisi-tradisi kita di depan umum, asalkan hal tersebut tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Jadikan salib sebagai materai kita yang dibuat dengan mantap, menggunakan jari-jari di dahi kita dan segala kesempatan, atas roti yang kita makan dan cawan yang kita minum, saat kita sedang datang dan pergi, sebelum kita tidur, saat kita berbaring dan saat kita terjaga, saat kita berpergian dan saat kita beristirahat. Tanda salib dibuat dengan hati yang bersih dan penuh kesadaran bahwa kita benar-benar anak-anak Allah dan benar-benar telah siap untuk memikul salib kita sendiri. Kita diharapkan mampu untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, khususnya di Indonesia saat ini. Masyarakat yang beraneka ragam kadang membuat kita agak canggung untuk menunjukkan siapa diri kita. Tetapi di sini saya mengajak saudara-saudari untuk selalu berani mengakui diri sebagai anak Allah di depan masyarakat yang beraneka ragam. Karena tujuan kita hidup di dunia ini bukanlah semata-mata untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan Allah, di mana kita hidup untuk memuji dan memuliakan Allah.